ngerasa bahwa bukunya Greg Braden ini sesuatu yang luar biasa deh menurut saya. Karena kita tahu ya, dunia sains dalam kredo barat itu kan dulu-dulunya sangat logik, sangat rasional, berusaha ya membatasi diri hanya mau melihat pada persoalan-persoalan yang bisa diindera ya. Tetapi melalui pendekatan-pendekatan, melalui konsep-konsep teori fisika kuantum ya, kita sudah mulai berbicara pada hal-hal yang kalau dalam istilah kita gampangnya gaib. Energi itu gaib, tapi dia ada, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa mungkin dia bisa dirasakan dalam kadar tertentu. Misalkan nih energi listrik ya, kita nggak bisa nih meraba ataupun mengindra energi listrik itu seperti apa bentuknya. Baru kita bisa merasakan manfaatnya, baru kita bisa merasakan kegunaan energi listrik ketika misalkan dialirkan untuk menjadi lampu ya, penerang jalan, penerang rumah, terus kemudian digunakan lagi untuk komputer, digunakan lagi untuk audio dan lain sebagainya. Itu kegunaan, tetapi di mana listriknya? Nggak tahu. Baru kita akan menemukan energi, kalaupun kita kesetrum, itu sebenarnya bukan energi listriknya ya, tapi lebih pada dampak yang bisa terpapar pada kita gitu lah. Nah, energinya besar banget, tapi kita nggak tahu. Ya, sebenarnya ini semua ya di ruangan ini dipenuhi oleh listrik gitu. Nah, tapi di mana? Nggak ngerti. Kok nggak nyetrum? Ya enggak lah, karena ada kadar-kadar tertentu gitu loh. Ya gitu. Oke, kita akan lanjut lagi di bagian berikutnya, buku The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Ditunggu ya yang mau ikutan gabung untuk komentar tentang apa ini yang kita bahas di buku ini. Boleh di 0855420912 ya, lewat WA. Nah, di bagian berikutnya Greg Braden menulis dengan judul Kita Terikat untuk Mencipta. Dalam percakapan dengan pujangga dan mistikus India Rabindranath Tagore pada tahun 1930, Albert Einstein merangkum dua sudut pandang di awal abad ke-20 mengenai peran kita di alam semesta. Menurut Einstein, ada dua konsepsi berbeda tentang hakikat alam semesta. Yang pertama, memandang dunia sebagai sebuah kesatuan yang bergantung pada umat manusia. Dan yang kedua, mempersepsi dunia sebagai realitas yang mandiri dari faktor manusia. Meskipun eksperimen-eksperimen pada bab kedua menunjukkan bagaimana pengamatan sadar akan hal-hal yang menyusun dunia kita, termasuk atom dan elektron, secara langsung memengaruhi cara materi tersebut berperilaku, kita mungkin akan menemukan adanya kemungkinan ketiga, sesuatu di antara dua pandangan ekstrim Einstein. Nah, kemungkinan ini bisa memperlihatkan bahwa semesta kita mewujud melalui proses yang awalnya tidak melibatkan kita. Meskipun penciptaan bisa saja dimulai tanpa kehadiran kita, kita eksis di sini saat semua terus berkembang dan berevolusi. Nah, dari bintang nunjau di sana yang hidupnya berakhir sebelum cahayanya bisa mencapai mata kita, hingga energi yang menghilang ke dalam pusaran misterius yang disebut black hole atau lubang hitam. Perubahan menjadi kepastian universal yang bisa kita percaya. Perubahan terjadi sebagai bagian dari segala sesuatu yang kita lihat, bahkan juga pada dunia yang tidak tampak. Sampai saat ini, sampai di sini, jelas mustahil bagi kita untuk sekadar menjadi pengamat di dalam dunia kita. Sebagai pengamat aktif, kita adalah bagian dari semua yang kita lihat. Selain itu, meskipun masih belum setuju tentang teori mana yang menjelaskan cara kita mengubah realitas, para ilmuwan menyatakan
bahwa alam semesta berubah melalui kehadiran kita. Ini seakan-akan keadaan sadar merupakan tindakan penciptaan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan John Wheeler, kita hidup dalam semesta partisipatoris, bukan tempat kita memanipulasi atau memaksakan keinginan kita. Bukan pula bukan pula tempat kita bisa mengontrol secara penuh dunia di sekitar kita. Nah, sebagai bagian alam semesta saat ini, kita punya kemampuan untuk memodifikasi dan mengubah sebagian kecil darinya melalui cara kita menjalani hidup. Pada tataran kemungkinan-kemungkinan kuantum, kita tercipta untuk terlibat dalam penciptaan. Ya, kita terikat untuk mencipta. Dan karena kita terkoneksi secara universal pada level kuantum, keterkoneksian itu menjanjikan bahwa perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita bisa berpengaruh besar terhadap dunia dan bahkan alam semesta. Hubungan kuantum kita dengan kosmos terjalin erat, sehingga para ilmuwan telah menciptakan kosakata baru untuk menggambarkan makna hubungan tersebut. Efek kupu-kupu misalnya, menggambarkan betapa perubahan kecil bisa berefek sangat besar. Secara resmi, dikenal sebagai ketergantungan sensitif pada kondisi-kondisi awal. Fenomena ini menyatakan bahwa perubahan kecil di salah satu bagian dunia bisa memicu perubahan besar di tempat dan waktu yang lain. Nah, sering pula digambarkan lewat analogi. Ketika seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Tokyo, sebulan setelahnya badai terjadi di Brasil. Contoh yang sering digunakan terkait efek ini adalah akibat yang timbul setelah sopir Pangeran Ferdinand berbelok ke jalan yang salah pada tahun 1914. Kesalahan itu membuat sang pangeran berjumpa dengan pembunuhnya, dan sejarah menunjukkan kematian Ferdinand menjadi pemicu Perang Dunia Pertama. Semua dimulai dengan kejadian atau kesalahan sederhana yang sesekali kita lakukan. Kesalahan berbelok itu rupanya memiliki konsekuensi global. Menarik ya. Ya, kadangkala peristiwa-peristiwa kecil. Sebentar, belum itu. Kadangkala ya, bukan kadangkala. Yang namanya peristiwa-peristiwa besar dalam dunia, kadangkala bahkan seringnya diakibatkan atau itu sebagai kelanjutan dari peristiwa kecil yang kadang sangat tidak masuk akal ya, nggak penting banget gitu loh. Nah, saya sering banget menggambarkan masalah kecil dan besar, penting dan tidak penting itu. Saya menganalogikannya dengan bagaimana kalau kita melihat batu dan debu. Ya, batu yang segede gunung kita anggap sesuatu yang sudah besar, ya. Sementara debu kita anggap wah sepele aja. Tapi jangan salah, gara-gara debu, mata kita kena debu ya, kita bisa mengambil keputusan yang keliru dan akhirnya kita menjadi terjerembab, jatuh dan celaka, kan gitu. Tapi batu segede gunung misalnya, itu terlihat dari jauh, kita masih mungkin bisa menghindar, kita masih bisa menjauh, ya kan, sebelum dia bergerak gitu. Nah, saya lanjutkan lagi, dan ini yang kayaknya disampaikan oleh Greg Braden. Nah, pada bab 2 kita sudah menyelidiki 3 eksperimen yang menguraikan hubungan kita dengan dunia. Nah, percobaan tersebut menunjukkan bahwa DNA mengubah unsur penyusun dunia dan emosi mengubah DNA itu sendiri. Nah, eksperimen yang dilakukan militer dan Cliff Baxter memperlihatkan bahwa efek yang muncul tidak dibatasi waktu atau jarak. Itu menunjukkan Anda dan saya bisa mengarahkan kekuatan di dalam diri masing-masing yang bekerja dalam tataran yang bebas dari batasan-batasan fisika sebagaimana yang umum dipahami.
Nah, kajian-kajian ini mengisyaratkan bahwa kita tidak terikat hukum-hukum fisika. Bisa jadi inilah kekuatan yang dimaksud mistikus Saint Francis lebih dari 600 tahun lalu. Kekuatan yang indah dan liar bersemayam di dalam diri kita. Jika ada kekuatan di dalam diri kita untuk mengubah esensi semesta guna memulihkan dan menciptakan perdamaian, sangat masuk akal. Terdapat bahasa yang memungkinkan kita untuk melakukannya secara sadar. Menariknya, inilah bahasa emosi, imajinasi, dan doa yang hilang di barat seiring dengan penyuntingan Injil oleh gereja Kristen pada abad keempat. Itu. Kita akan lanjut lagi di bagian berikutnya. Ditunggu atensi dari Anda. Di sini, di 0854 2091.